Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih sudah hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya yang pimpin ya. Baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai? Oke, sebelumnya kita absen dulu. Kita cek kehadiran. Ahmad Fajar Saputra, Ahmad Iqbal Maulana, Aji Darmawan, Nggak berangkat. ya hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita apa tentang di pengukuran jarak itu apa yang dipelajari? Alatnya apa kemarin? Theodolit sama voltmeter ya. Bagaimana? Ada kesulitan menggunakan dua alat itu? Yang mana yang sulit? Theodolit sulit. Tapi bisa ya. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mengukur kemiringan lahan ya. Kemiringan lahan. Ada yang tahu kemiringan lahan itu seperti apa? Ya, contoh kita mau beli tanah ya, beli tanah. Kita kan pasti cari tanah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Contoh kita mau bikin bangunan di atas tanah itu. Pasti kan kita cari, katakan kita punya tanah di gunung. Kan posisinya tidak selamanya lurus ya. Kadang ada yang miring. Itu untuk buat terasering, kira-kira butuh pengukuran kemiringan nggak? Untuk apa? Untuk menentukan apa? Jenis tanamannya, metode penanamannya, metode pemberian airnya, dan metode drainasenya. Drainase tahu? Pembuangan air. Ya. Ini namanya Abney level. Pas pertemuan awal-awal kan kita pernah membicarakan macam-macam alat ukur ya. Ada yang dapat Abney level. Nah, ini Abney level. Kalau yang ini kan jelas apa? Theodolit. Theodolit semi otomatis ya. Ini Abney level. Di Abney level ini ada yang untuk teropong. Itu kecil sekali. Di bagian mana ya? Begini, posisinya berdiri. Bukan kebalik seperti ini. Berdiri. Nah, posisinya berdiri. Nah, yang bisa melihat itu teropongnya ya, ujung lensanya. Di bagian depannya kalau yang saya pegang ini ada lensanya lagi. Tapi kalau yang kalian pegang itu tidak ada, langsung. Nah, di dalam sini ada cermin yang menghadap ke atas untuk melihat water pass. Di bagian skala ini ada water pass-nya. Ya, ada water pass-nya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita mau mengukur kemiringan lahan menggunakan Abney level, itu kita langsung menembak titik yang akan diukur, ditentukan. Nah, fungsinya water pass ini untuk agar si sudut ini tuh tepat tegak lurus. Jadi langsung bisa terbaca skalanya. Di sini ada skalanya. Yang pagi pegang. Nah, ada skalanya. Skalanya ya. Nah, berikutnya ada theodolit. Theodolit bagian-bagiannya masih ingat? Masih? Nah, tadi saya sempat memberikan link ya di grup WA kelas. Nah, itu saya bagikan link tentang modul tentang theodolit dan Abney level. Di situ ada semua dari mulai bagian-bagiannya dan cara mengoperasikannya. Nah, bagaimana prosedur pengukuran kemiringan lahan? Kalau mau mengukur lahan, pastikan pertama kali adalah orientasi lahan. Melihat kondisi lahan, melihat kebutuhan lahannya seperti apa, melihat bentuk lahannya seperti apa. Dan di orientasi lahan itu kita diberi informasi tentang batas-batas lahan.
Kan kita mau ngukur lahan, nggak mungkin ngukur sampai ke tangga-tangga ini kan. Kita diberitahu batas-batasnya. Nah, setelah melakukan orientasi, persiapan. Persiapannya apa? Menyiapkan apa? Menyiapkan alat dan bahan. Pertama, mempersiapkan K3LH-nya ya. Terus mempersiapkan peralatannya. Nah, terus apa lagi? Apa? Bahannya apa? Kertas ya. Kan kalian kalau mau mengukur lahan harus menyiapkan kertas yang sudah ada tabelnya. Kertas pengukuran atau lembar kerja. Apalagi? Proses pengukuran ya. Setelah itu koreksi dan pelaporan. Jadi sebelum kita kembali untuk ke bengkel, kita koreksi dulu mana-mana yang belum diukur, mana-mana yang masih kurang jelas, kita bisa ulang lagi. Jadi jangan sampai nanti pada saat selesai pengukuran kita malah ada yang lupa. Oke. Terakhir, laporan. Sudah jelas? Kalau jelas, silahkan berkelompok, satu kelompok 6 orang. Berarti ini digeser 6, 5, 5 ya. Berarti 6 siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ikut ke sini. Tugasnya apa? Coba dibuka linknya. Coba dibuka linknya. Ada di WA group. Ada? Silahkan dibuka. Di situ ada flowchart, diagram alir. Ada? Bisa. Google Drive, itu link Google Drive. Itu diagram alir pengukuran kemiringan lahan. Tapi saya buat seglobal mungkin, artinya menggunakan dua alat, theodolit dan Abney level itu seperti itu. Silahkan berdiskusi, membuat diagram alir untuk pengukuran lahan menggunakan Abney level atau theodolit. Theodolit. Hampir mirip. Nanti saya pandu cara buatnya. Tapi dibuka dulu itunya. Masing-masing kelompok harus ada yang buka satu minimal. Ya, nah, jadi di diagram alir itu pasti diawali dengan mulai. Nah, orientasi lahan kan seperti yang saya jelaskan tadi. Pengenalan lahan, orientasi lahan. Nah, di sini prosesnya adalah lahan siap. Kalau lahan siap berarti dilanjutkan ke bawah. Persiapan alat dan bahan. Kalau tidak siap berarti diulang ke atas. Orientasi lahan lagi. Terus setelahnya kalau sudah lahan sudah siap, terus persiapan alat dan bahan. Bawahnya lagi. Jadi yang segitiga apa namanya nih, bangun apa? Jajar genjang. Nah, jajar genjang itu sebuah proses. Artinya sudah siap atau tidak, nanti pakainya jajar genjang. Nah, ini kan kalau iya ke sana, kalau tidak kita balik lagi ke situ. Nah, alat dan bahan siap digunakan. Berarti dilanjutkan ke sana. Ya, berarti lanjut ke sana, lanjut ke pengukuran. Nah, di sini tidak, berarti diulangi lagi. Nah, dari sini itu tetap sama alat dan bahannya. Yang membedakan nanti katakan alat dan bahannya menggunakan Abney level. Nah, baru kesananya menggunakan Abney level. Ya. Tadi sampai mana? Pengukuran kemiringan lahan. Nah, ini sudah mulai mengukur kemiringan lahan. Nah, ini pengukuran kemiringan lahan, terus data pengukuran. Nah, kayaknya kalau dari sini ke bawah sama ya. Paling nanti yang membedakan itu di alat yang digunakan. Di sini
menggunakan alat dan bahannya teodolit. Ya, paling hanya berupa ini saja. Alat dan bahannya berarti abne level. Ntar abne level nanti kalau mau pakai teodolit itu kalian kelompoknya abne level, diberi tulisan aja abne level di situ. Biar nanti lebih mudah. Nanti ini tidak harus ke samping, ke bawah terus nggak apa-apa. Ya, oke. Sana? Agak keras lagi ya. Sama mulai proses tersebut dengan orientasi lahan atau pengenalan lahan. Jika lahan sudah siap, maka persiapan alat dan bahan level. Tapi jika tidak, kita ulangi lagi proses orientasi lahan tersebut. Jika Silakan kelompok 3. Ya. Bagaimana kelompok 3? Tanya Pak, Ya. persiapan alat dan bahannya apa saja? Nah, persiapan alatnya bagaimana? Level, pulpen, dan kertas. Nah, abne level, ballpoint dan kertas. Bagaimana? Belum oke. Katanya belum oke. Payung, boleh? Ya. Ya, siap. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Kalau begitu, silahkan dibuka linknya yang tadi. Dibuka lagi. Ya. Kalau sudah dibuka, di situ ada kuis. Ya Pak, isi Pak. Silahkan dikerjakan 1 sampai 10, waktunya sampai jam berapa? 7 baca ya Pak. 5 menit. Sampai jam 5 menit. 5 menit berarti sampai ke 13 berapa? 13.15. Sampai 13.15 silahkan dikerjakan. Nanti selesai tidak selesai harus selesai. Kesimpulannya berdasarkan yang kita pelajari tadi, apa yang bisa tarik kesimpulan? Dah saya Muhammad. Kesimpulannya Ngantuk. bisa mengetahui Gimana? lahan yang Nah, bisa mengetahui menggunakan teodolit dan abne level untuk mengukur kemiringan lahan. Terus mengetahui fungsi pengukuran lahan. Apalagi jarak kan tidak dibicarakan, itu sudah minggu kemarin. Nah, cara mengetahui cara pengoperasian dari teodolit dan abne level. Meskipun masih kasar ya, nanti akan kita perjelas di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan lebih detail tentang mengoperasikan dua alat ini. Ya, di hari apa? Hari Jumat. Karena kita seharian, jadi mohon menggunakan pakaian praktek ya, wear pack. Terus pada saat pengukuran nanti akan kita bagi kelompok juga. Boleh seperti ini, boleh ganti, dibebaskan, terserah. Lokasi lahannya di mana? Nanti saya informasikan di hari Jumat saja. Sementara begitu saja dari saya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Saya pimpin doanya ya. Silakan ya, teman-teman, tolong perhatiannya. Duduk dengan tenang. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan doa. Doa saya pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai, silahkan boleh melanjutkan kegiatan kalian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.